Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Ilmu Pengetahuan Iptek di dalam Al-Quran, Iptek di dalam As-Sunnah, dan perkembangan Iptek di dunia Islam melalui tokoh-tokoh Islam. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri, Zahwa Arya Saputra dengan NPM 213000007, 2 Permana Januma Muja dengan NPM 2130008, Wildan Ramadan dengan NPM 2130009, Anjuri Nerasuri Mahendrik dengan NPM 2130010, dan yang terakhir Fitra Mutia Kanza dengan NPM 2130011. Dalam presentasi kami ini ada 4 pokok bahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan. 2. Iptek di dalam Al-Quran. Yang ketiga, Iptek di dalam As-Sunnah. Dan yang keempat, tokoh-tokoh muslim yang berperan dalam perkembangan Iptek. Pengertian ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu ilm, yang artinya pengetahuan dan berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Dalam sudut pandang Islam, ilmu sendiri diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh berdasarkan ijtihad atau hasil pemikiran mendalam para ulama dan ilmuwan muslim yang didasari oleh Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup manusia, dan di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan yang universal. Ilmu pengetahuan dalam Islam. Dalam Islam sendiri terkandung ilmu pengetahuan yang tidak terbatas dan terpisah-pisah, seperti halnya masyarakat Barat membagi dan memisahkan ilmu menjadi beberapa cabang. Ilmu pengetahuan dalam Islam tersusun dalam kesatuan, dan bahkan dalam Al-Quran sendiri terkandung ilmu pengetahuan di dalamnya. Islam dan cabang ilmu pengetahuan. Masyarakat Barat membagi ilmu pengetahuan menjadi 3 cabang utama, yakni ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan humaniora. Islam memiliki kaitan dengan ketiga ilmu tersebut, diantaranya adalah 1. Islam dan ilmu pengetahuan alam. Dalam Islam terdapat ayat kauliyah dan kauniyah. Ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang tersirat dalam alam semesta. Ayat kauliyah adalah ayat yang tertulis dalam Al-Quran. 2. Islam dan ilmu pengetahuan sosial. Islam mengenal adanya ilmu ekonomi, politik, sosiologi, dan lain-lain. Islam juga mengatur perdagangan, demokrasi, dan hal lainnya yang menyangkut ilmu hukum dan sosial. Islam dan ilmu humanoria. Ilmu humanoria adalah ilmu yang menetapkan fokusnya pada manusia dan kehidupan, seperti ilmu filsafat, seni, kesusastraan, kemiliteran, teknologi, dan lain sebagainya. Iptek di dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Bahkan kata lim sendiri disebut sebanyak 105 kali dalam Al-Quran, yang memang merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Allah telah meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Manusia tinggal mengenali, mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada, antara sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Rahman ayat 33 yang berbunyi, "Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup melintas penjuru langit dan bumi, maka terembuslah. Kamu tidak akan mempunyai menembusnya kecuali dengan ketentuan dari Allah SWT." Kekuatan yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Hal ini terbukti di era modern sekarang ini dengan ditemukannya transportasi yang mempunyai menembus angkasa. Al-Quran adalah buku induk ilmu pengetahuan, di mata tiada satu perkara pun yang terlewatkan. Semua telah diatur dari dalamnya, baik berhubungan dengan Allah, hambalum minallah, sama manusia, hambalum minamsa, alam lingkungan, ilmu kaidah, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu inspirasi, ilmu agama umum, dan sebagainya. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 36. Pentingnya belajar menurut Al-Quran dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat Al-Alaq atau Iqra termasuk ayat Al-Quran pertama yang diturunkan. Dalam surat ini dapat dilihat suatu gambaran peristiwa terbesar yang
pernah terjadi pada sejarah manusia, yaitu pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril untuk pertama kalinya di Gua Hiro dan penerimaan wahyu pertama. Wahyu pertama itu mengingatkan bahwa Allah telah memuliakan atau menjunjung tinggi martabat manusia melalui membaca. Artinya, dengan proses belajar mengajar itu, manusia dapat menguasai ilmu-ilmu pengetahuan, dan dengan ilmu pengetahuan ini manusia dapat mengetahui rahasia alam semesta yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan hidupnya. Surat Al-Alaq ayat 1-5 mengandung pengertian bahwa untuk memahami segala macam ilmu pengetahuan, seseorang harus pandai dalam membaca. Dalam membaca itu harus didahului dengan menyebut nama Allah, yakni dengan membaca basmalah terlebih dahulu dan ingat akan kekuasaannya. Surat ini mengandung perintah membaca. Membaca berarti berpikir secara teratur atau sistematis dalam mempelajari firman dan ciptaannya. Berpikir dengan mengkorelasikan antara ayat qauliyah dan kauniyah, maka akan mampu menemukan konsep-konsep sains dan ilmu pengetahuan. Iptek di dalam as-sunnah. As-sunnah menurut syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW dalam bentuk qaul atau ucapan, fi'il atau perbuatan, takrir, penetapan, sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasri atau penasriatan bagi umat Islam. Sejak lama umat Islam mengenal dan melekat pada pengetahuan yang mereka warisi secara turun-temurun bahwa sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Al-Sunnah selain berfungsi sebagai sumber tasri, ia juga merupakan sumber konsepsional dalam bidang iptek yang telah teruji dan terimplementasikan dalam tataran historis kultural pada masanya dengan laboratorium masyarakat Islam periode kenabian yang sempat menjadi mercusuar peradaban dunia yang diperhitungkan oleh masyarakat imperium tua dunia saat itu, Romawi dan Persia. 3 gagasan Yusuf Al-Qaradawi tentang sunnah sebagai sumber iptek dan peradaban. Yang pertama, universalisme, sunnah tentang iptek dan peradaban. Yang kedua, sunnah identik dengan wahyu sebagai pembimbing akal dan indera dalam memahami iptek. Yang ketiga, sunnah dan urgensinya dalam memahami peradaban. Universalisme sunnah tentang iptek dan peradaban. Secara tegas, Al-Quran menyatakan bahwa hadis adalah sumber tasrik di samping Al-Quran. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa sebagian golongan telah menyalahgunakan tafsiran dari hadis-hadis itu sendiri. Misalnya hadis masyhur yang berbunyi, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Sebagian orang ingin menghapus sistem politik dan ekonomi dalam Islam. Berkenaan dengan ini, Yusuf Al-Qaradawi lalu menegaskan bahwa hadis tersebut secara eksplisit maknanya tidak bertentangan dengan nas dan tidak menunjukkan tentang adanya pelarangan menggunakan sunnah sebagai dalil dalam setiap urusan. Artinya, agama tidak campur dalam urusan-urusan manusia yang dimotivasi oleh naluri dan kebutuhan duniawinya. Seperti halnya masalah peperangan. Untuk masalah teknis dan teknik, peperangan itu diserahkan kepada manusia dengan mengkondisikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki umat manusia serta peradabannya. Hal ini berarti bahwa universalisme hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencakup untuk segala situasi dan kondisi. Sahih li zaman wa makan. Sunnah identik dengan wahyu sebagai pembimbing akal dan indera dalam memahami iptek. Dengan akal dan panca indera yang dimiliki manusia, mereka dapat memahami dirinya dan alam sekitarnya. Dengan akal dan panca indera, manusia dapat mengkaji dan mengerti hukum alam dan rahasia yang tersimpan di dalamnya. Sunnah dalam hal ini sangat menyambut kehadiran akal dan indera yang manusia yang melahirkan ilmu pengetahuan. Melalui arahan-arahan sunnah, justru telah menciptakan iklim psikologis dan intelektual yang kondusif untuk terwujudnya kebangkitan ilmiah dalam dunia Islam.
Sunnah dan urgensinya dalam memahami peradaban. Dalam kesana intelektual sunnah sangat lekat dengan peradaban. Secara luas dapat dijumpai beberapa petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah yang mengarah pada persoalan fikih peradaban, perilaku peradaban dan pembangunan peradaban. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang tersebar di seluruh alam ini tidaklah dapat dimanfaatkan dan dibaca kecuali oleh orang-orang yang berakal dan fikih atau pemahaman yang arif. Allah telah menciptakan langit dan bumi. Silih bergantinya siang dan malam, Allah juga menjadikan bintang-bintang dan menciptakan manusia untuk dari seorang diri. Untuk memahami fenomena alam yang digambarkan ini, maka manusia dengan fikihnya adalah bersifat abadi, tetapi tetap dan selalu dapat diperbaharui, karena dari waktu ke waktu Allah selalu menguatkan rahasia alam kepada makhluknya. Yang perlu dipahami adalah bahwa ini tidak berjalan tanpa aturan, melainkan semuanya mengerti takdir atau ketentuan Allah. Inilah yang disebut hukum alam atau sunnatullah. Contoh hadis yang digunakan sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, tidaklah seorang muslim pun bertani atau bercocok tanam, lalu hasil tanaman itu dimakan burung oleh orang atau hewan, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Yang kedua, hadis riwayat Ahmad, wahai hamba Allah, berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia memberi obat penawarnya, kecuali penyakit tua atau pikun. Berikutnya, hadis riwayat Ibnu Majah, mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Yang keempat, hadis riwayat Bukhari 3902 yang berbunyi, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdul Husain, telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafiz, telah menceritakan kepada kamu ayahku dari Asmin, dari Amir, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak tahu apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keledai dikarenakannya kendaraan masyarakat sehingga beliau tidak ingin jika kendaraan mereka lenyap, atau memang beliau mengharamkan pada hari Kaibar khusus daging keledai jinak. Tokoh-tokoh muslim yang berperan dalam perkembangan iptek. 1. Al-Khawarizmi dikenal sebagai salah satu ilmuwan muslim yang berkontribusi besar di bidang matematika, geografi, dan astronomi. 2. Ibnu Al-Nafis, ilmuwan di bidang kedokteran yang terkenal di dunia pada abad ke-13 Masehi. Beliau mampu merumuskan dasar-dasar sirkulasi jantung, paru-paru, dan kapiler pertama di dunia. Berkat jasanya yang sangat luar biasa, Ibnu Al-Nafis dianugerahi Bapak Fisiologi Sirkulasi. Ketiga, Jabir Ibn Hayyan, ilmuwan muslim besar yang sering disebut sebagai the father of modern chemirti. Beliau seorang ahli di bidang kimia, fisika, farmasi yang telah mengubah persepsi tentang kejadian alam yang saat itu dianggap sebagai suatu yang tidak dapat diprediksi. Keempat, Ibnu Khaldun, Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan atau dikenal Ibnu Khaldun, merupakan sejarawan dan sosiologi Islam yang terkenal di dunia. Sejak kecil ia sudah dikenal sebagai seorang yang hafal Al-Quran. Maka tak heran apabila beliau mampu melahirkan karya-karya dan pemikiran yang luar biasa. 5. Al-Zahrawi, beliau seorang tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu bedah modern. Hingga kini karya-karya dan pemikirannya dijadikan kurikulum pendidikan kedokteran di Eropa. 6. Abbas Ibn beliau adalah ilmuwan di bidang aerodinamika. Beliaulah
Muslim jadi penerbang pertama di dunia. Yang ketujuh, Ibnu Al-Haytham. Dulu beliau adalah pegawai pemerintahan, namun akhirnya ia menyadari bakatnya adalah menjadi ilmuwan baik fisika maupun filsafat. Karyanya terhimpun dalam kitab Al-Manzir, sudah diterjemahkan dengan judul The Book of Optics. Di dalamnya ada berbagai pembahasan mulai dari teori cahaya. Ibnu Al-Haytham juga dikenal sebagai ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang optik, khususnya penyelidikan mengenai cahaya. 8. Al-Jayari. Beliau merupakan penemu konsep dasar robot yang saat ini sudah bisa Anda lihat di berbagai belahan dunia. Penemuannya berhasil merebut perhatian dunia dan saat ini jadi acuan warga dunia. Penemuan pertamanya adalah mesin pompa air. Pada zaman itu, penemuan ini memang sangat bermanfaat. Selanjutnya adalah penemuan mesin engkol dan roda gigi yang juga berhasil menjadi manfaat besar pada zaman tersebut. Mesin engkol akhirnya bisa digunakan pada sistem roda atau batang yang mampu menggerakkan mobil dan motor. Penemuan di bidang mekanis juga berhasil menjadi pusat perhatian dunia. Ditambah lagi dengan roda gigi yang sampai saat ini masih dipergunakan di dunia otomotif. Jenis elemen tradisi ini sampai sekarang masih dipakai dengan baik.